Halo, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Salam jumpa dalam kasih Tuhan pada pagi yang indah ini. Marilah kita mempersiapkan diri kita untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan dalam saat teduh pada pagi hari ini. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam sorga, puji syukur kami naikkan kepadamu atas perkenananmu kepada kami. Kami dikaruniai hari baru untuk kami jalani bersama. Tuhan telah menyertai kami dalam istirahat kami semalam. Hingga pada pagi hari ini, kami boleh bangun dengan penuh sukacita. Sebelum kami menjalani berbagai tugas tanggung jawab kami hari ini, kami rindu untuk mendengarkan dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Namun sebelum kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kami mohon hikmat-Mu ya Tuhan, untuk dapat memampukan kami memahami firman-Mu dengan baik. Biarlah firman-Mu yang kami dengarkan, sungguh-sungguh kami dapat pahami, mengarahkan kehidupan kami ke jalan yang Tuhan kehendaki. Bersabdalah kepada kami Bapa, kami siap sedia mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita mendengarkan firman Tuhan ini. Saya persiapkan dari kitab Yeremia pasal 31 ayat 7 sampai 9. Yeremia pasal 31 ayat 7 sampai 9. Sebab beginilah firman Tuhan. Bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita. Bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah, pujilah dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umatnya, yakni sisa-sisa Israel. Sesungguhnya, aku akan membawa mereka dari tanah utara, dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh, ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar, mereka akan kembali kemari. Dengan menangis mereka akan datang. Dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab aku telah menjadi bapa Israel. Efraim adalah anak sulungku. Amin firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang mendengarkan firman ini, memelihara dan melakukannya dalam hidupnya. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Tema perenungan kita pada pagi hari ini, bersyukur untuk kasih Tuhan. Bersyukur untuk kasih Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, dalam saat teduh sebelumnya, kita telah merenungkan firman Tuhan bahwa kasih Allah itu berlaku kekal bagi kita. Maka jika demikian, pertanyaan penting bagi kita adalah, dengan cara apakah kita dapat merespon kasih Allah yang luar biasa itu? Tentu dengan cara bersyukur, bukan? Namun bersyukur bukanlah sekedar sebagai ucapan terima kasih belaka, tetapi lebih daripada itu. Hati yang sungguh-sungguh bersyukur akan terimplikasi dalam seluruh kehidupan kita, tentang bagaimana seseorang dapat menghidupi rasa syukurnya atas sebuah hal baik yang telah diperolehnya. Ya, kita bersyukur dengan cara memanfaatkan dengan baik segala hal baik yang telah kita peroleh. Demikianlah Tuhan mengajak bangsa Israel, katanya, bersorak-sorailah, bersukarialah, kabarkanlah, pujilah dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umatnya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan ini disampaikan kepada bangsa Israel dikala mereka sedang menanti-nantikan pembebasan dari Babel. Dan di tengah kejenuhan penantian panjang itu, firman Tuhan yang mensukacitakan datang kepada mereka.
bahwa Tuhan akan segera membebaskan mereka dari perbudakan di Babel. Tuhan mengajak mereka untuk bersorak-sorai dan bersukaria, menyambut kabar yang begitu baik itu, serta mengabarkannya kepada bangsa-bangsa di sekitar. Tuhan ingin supaya kita mendemonstrasikan kasih dan kebaikannya itu, agar kasih dan kebaikan Tuhan yang kita rasakan juga berdampak kepada orang lain, orang-orang yang ada di sekitar kita. Bahwa pulihnya bangsa Israel akan diperhatikan oleh bangsa-bangsa sekitarnya, dan mereka akan mengetahui bahwa Allah Israel adalah Allah yang penuh kuasa dan kasih terhadap umatnya. Betapa tidak, saudara-saudara, ayat 8 menggambarkan keadaan bangsa Israel seperti orang buta, seperti orang lumpuh dan perempuan yang mengandung. Ini merupakan gambaran dari kebutaan dan ketidakberdayaan mereka untuk bebas dari pembuangan, dan ketidaklayakan untuk bisa berjalan pulang ke tanah perjanjian, ke negeri yang mereka rindukan itu. Tetapi Allah memampukan mereka dalam ketidakberdayaan mereka. Allah menunjukkan jalan dan menuntun mereka pulang, bahkan dalam keadaan buta, lumpuh, dan mengandung sekalipun. Allah memastikan bahwa Dia akan memimpin mereka ke sungai-sungai dan jalan-jalan yang rata. Perjalanan mereka yang rata itu menjadi tanda bahwa permulaan rahmat Tuhan yang baru bagi mereka untuk menjadi berkat untuk selanjutnya perjalanan kehidupan mereka yang sudah menanti di depan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, perubahan yang penuh berkat itu dialami oleh orang Israel seperti ini juga adalah merupakan bagian dari pengalaman iman kita juga, bahwa perjalanan kehidupan ini selalu diperhadapkan dengan begitu banyak tantangan dan bahkan beban dan tekanan hidup. Namun kasih Tuhan senantiasa menuntun dan memampukan kita melaluinya. Banyak perkara yang telah kita lalui, dan tentu masih banyak rintangan yang menanti di depan kita. Namun pegangan kita satu-satunya adalah Allah yang sungguh mengasihi kita. Maka tidak ada alasan untuk tidak bersyukur kepadanya senantiasa. Namun sekali lagi, Bapak Ibu Saudara-saudara, rasa syukur bukanlah hanya dinampakkan lewat kata-kata saja, melainkan harus mewujud dalam cara kita menghargai kebaikan Tuhan itu lewat pola pikir kita, lewat kata kita, lewat tindakan kita. Bagaimana kita dapat mengoptimalkan kehidupan ini sebaik-baiknya untuk berkenan bagi Tuhan? Itu adalah cara kita mewujudkan rasa syukur kita atas segala kebaikannya. Salam sukacita dalam Dia, Kristus Sang Pengasih. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami berterima kasih kepadamu untuk segala kasih-Mu bagi kami, telah memungkinkan kami untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Mampukanlah kami Tuhan untuk senantiasa bersyukur kepadamu dalam segala perjalanan kehidupan kami, karena kebaikan-Mu tiada pernah berhenti kami rasakan dari hari ke hari perjalanan hidup kami, hingga kami boleh berada pada akhir pekan pada saat ini. Hanya karena kasih-Mu memelihara kami dalam sepekan ini, dalam berbagai aktivitas kami, dalam berbagai tugas tanggung jawab kami. Berkati semua yang telah kami lakukan, biarlah semuanya itu berbuah baik dalam hidup kami, untuk kami senantiasa pakai hidup memuliakan nama-Mu. Kami menikmati akhir pekan bersama dengan keluarga kami. Berkatilah kami semua, biarlah kebersamaan kami dengan saudara-saudara kami, segenap keluarga kami, senantiasa kami dapat nikmati dalam sukacita. Penuhilah kami dengan damai sejahtera-Mu, biarlah di tengah-tengah kebersamaan kami, di tengah-tengah keberadaan hidup kami senantiasa dimampukan untuk bersukacita, memuliakan nama-Mu senantiasa.
tuntun dan peliharakan kami selanjutnya menjalani kehidupan ini yang Tuhan masih percayakan untuk kami jalani bersama. Ampuni salah dan dosa kami, sempurnakanlah kami yang berdoa mengucap syukur kepadamu di dalam Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, selamat menikmati akhir pekan yang Tuhan anugerahkan kepada kita, menjalani kehidupan sebaik-baiknya untuk senantiasa memuliakan namanya. Selamat bekerja, selamat beraktivitas, selamat menjalankan berbagai tugas tanggung jawab kita. Tuhan menolong kita semua. Amin.